Di kaki pegunungan, terdapat sebuah perkampungan kecil yang tidak banyak dikenal dunia luar. Kampung itu, yang bernama Sukamandi, berada di tengah hutan lebat dan hampir sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Hanya ada satu jalan sempit berkerikil yang menghubungkan kampung itu dengan kota terdekat, dan jalan itu lebih sering tertutup oleh longsor atau banjir saat musim hujan. Meski terpencil, penduduk Sukamandi hidup dengan damai. Mereka bergantung pada ladang padi, kebun singkong, dan air jernih yang mengalir dari pegunungan. Tetapi di balik ketenangan kampung itu, ada satu hal yang membuat orang-orang di sana selalu was-was, meski mereka jarang membicarakannya secara terbuka. Sosok dukun beranak bernama Maksuri. Maksuri adalah seorang wanita tua yang sudah lama tinggal di kampung itu. Usianya tidak diketahui pasti, tapi rambut putihnya yang panjang dan keriput yang menghiasi wajahnya menunjukkan bahwa ia telah melewati banyak masa. Sejak muda, Maksuri sudah dikenal sebagai dukun beranak yang pandai. Wanita-wanita hamil dari kampung dan sekitarnya selalu mencari bantuannya saat mereka akan melahirkan. Meski begitu, ada sesuatu yang aneh tentang dirinya, dan rumor-rumor kelam tentang Maksuri perlahan menyebar di kalangan penduduk kampung. Rumor itu dimulai bertahun-tahun lalu, ketika seorang bayi yang baru saja lahir di bawah bimbingan Maksuri meninggal secara misterius hanya beberapa hari setelah dilahirkan. Tidak ada yang tahu pasti penyebab kematiannya, tapi penduduk mulai curiga ketika kejadian serupa terjadi pada bayi-bayi lainnya. Setiap bayi yang lahir di tangan Maksuri selalu terlihat sehat saat lahir, namun dalam waktu kurang dari seminggu, bayi-bayi itu jatuh sakit dan meninggal dunia. Penduduk kampung yang percaya pada dunia mistis dan kekuatan gaib mulai bertanya-tanya apakah Maksuri terlibat dalam sesuatu yang lebih dari sekadar membantu kelahiran. Beberapa orang tua di kampung bahkan bersumpah bahwa mereka pernah mendengar suara aneh dari arah rumah Maksuri setiap malam bulan purnama, suara seperti rintihan dan bisikan yang menyeramkan. Namun, tak seorang pun yang berani menuduh Maksuri secara terang-terangan. Sebagai satu-satunya dukun beranak di kampung, mereka masih membutuhkannya. Selain itu, mereka takut akan kekuatan gaib yang dipercaya dimiliki oleh wanita tua itu. Kampung desus tentang perjanjian gelap antara Maksuri dan makhluk gaib semakin berkembang, namun tetap dibicarakan dengan hati-hati, hanya dalam bisikan dan di balik pintu tertutup. Tak ada yang tahu asal-usul pasti dari Maksuri, namun sebagian besar penduduk kampung mengetahui bahwa Maksuri pernah kehilangan anaknya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Anaknya, seorang perempuan muda bernama Siti, meninggal saat melahirkan. Tragisnya, bayi yang dilahirkan Siti juga meninggal beberapa jam setelahnya. Peristiwa itu menghancurkan hati Maksuri, dan sejak saat itu, ia menjadi lebih tertutup. Orang-orang menduga bahwa kematian anak dan cucunya itu adalah awal dari segalanya. Dalam keputusasaan dan rasa sakit yang mendalam, Maksuri diduga membuat perjanjian dengan makhluk gaib, memohon agar ia bisa mengembalikan anak dan cucunya dari kematian. Tapi seperti semua perjanjian dengan makhluk-makhluk dunia lain, ada harga yang harus dibayar. Makhluk gaib yang menemuinya menuntut tumbal, bukan dari nyawa Maksuri sendiri, tapi dari bayi-bayi yang lahir di bawah bantuannya. Setiap kali ada bayi lahir, Maksuri melafalkan mantra-mantra yang hanya dia yang mengerti. Dengan cara misterius, dia mengalihkan hidup bayi itu untuk memenuhi perjanjiannya dengan makhluk gaib. Dalam beberapa kasus, Maksuri bahkan menunda kematian bayi itu selama beberapa hari, agar tak menimbulkan kecurigaan langsung. Namun, akhirnya, bayi-bayi itu selalu menjadi korban. Tahun-tahun berlalu, dan rumor tentang Maksuri semakin meluas, meskipun masih tak ada yang berani menentangnya secara terbuka. Hingga pada suatu malam, Ratih, seorang wanita muda di kampung, hendak melahirkan anak pertamanya. Suaminya, Arman,
sangat gembira tapi juga cemas. Dia tahu bahwa satu-satunya pilihan mereka adalah meminta bantuan Maksuri, meskipun perasaan gelisah tentang rumor yang beredar tak pernah meninggalkan benaknya. Saat malam itu tiba, cuaca buruk. Awan gelap menggantung di langit, dan petir sesekali menggelegar di kejauhan. Arman berlari ke rumah Maksuri untuk meminta bantuannya. Maksuri datang dengan langkah pelan tapi pasti, membawa tas kainnya yang penuh dengan ramuan dan alat-alat tradisional. Ratih terbaring di ranjang, berkeringat dingin. Kontraksi yang dialaminya membuatnya lemas, namun ia tetap memikirkan bayinya. Maksuri mulai bekerja, mengeluarkan ramuan dan membisikkan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang hanya dimengerti olehnya. Setelah beberapa jam berlalu, Ratih berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Namun, sesuatu yang aneh terjadi setelah bayi itu lahir. Maksuri tampak menatap bayi itu lebih lama dari biasanya. Tatapan matanya begitu tajam dan dingin, seolah-olah sedang memeriksa sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. "Biarkan aku membersihkan bayi ini," kata Maksuri sambil menggendong bayi itu dengan tangan keriputnya. Ratih yang masih lemah setelah persalinan hanya bisa mengangguk pelan. Namun, beberapa saat setelah Maksuri membawa bayi itu ke kamar lain, Ratih merasakan firasat buruk. Nalurinya sebagai seorang ibu membuatnya cemas. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia berusaha bangkit dari ranjang dan berjalan pelan menuju pintu kamar. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, Ratih melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam kamar itu, Maksuri sedang berdiri dengan bayi Ratih di tangannya. Di sudut ruangan, ada sesosok bayangan hitam besar yang muncul dari kegelapan. Sosok itu memiliki mata merah menyala dan tubuhnya berbalut asap tebal. Makhluk itu tampak memandang bayi Ratih dengan penuh lapar, seolah-olah siap untuk menyantapnya. Ratih tersentak. Tangannya gemetar, namun dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat. Tanpa pikir panjang, dia menerobos masuk ke dalam kamar dan merebut bayinya dari tangan Maksuri. "Apa yang kau lakukan?" Maksuri berteriak dengan suara serak. Wajahnya berubah garang, seakan terbakar amarah. "Bayi ini milikku." Ratih berteriak, memeluk erat bayinya. Tangis bayi itu memecah kesunyian malam yang mencekam. Ratih berlari keluar kamar, mencoba melarikan diri dari rumah itu. Namun, bayangan hitam itu bergerak cepat, seakan-akan hendak mengejarnya. Dalam kepanikan, Ratih berteriak memanggil Arman, yang segera datang dan melihat kejadian mengerikan itu. Melihat sosok hitam besar di dalam rumah mereka, Arman langsung mengambil parang yang tergantung di dinding dan berusaha mengusir makhluk itu. "Keluar dari sini. Jangan ambil anakku," teriak Arman sambil mengayunkan parangnya. Maksuri hanya tertawa dingin. "Kalian takkan bisa lari dari ini. Bayi itu sudah menjadi milik mereka. Perjanjian sudah dibuat." Namun, Arman dan Ratih tak peduli. Dengan penuh ketakutan, mereka berlari meninggalkan rumah itu, masuk ke dalam hutan yang gelap. Mereka berlari tanpa henti, hanya berbekal keinginan kuat untuk menyelamatkan anak mereka dari cengkraman Maksuri dan makhluk gaib yang mengikutinya. Malam itu, suara tawa menyeramkan Maksuri dan makhluk gaib terus terdengar di belakang mereka, meskipun mereka sudah berlari sejauh mungkin. Petir terus menggelegar, dan angin malam yang dingin semakin menusuk tulang. Ketika mereka sudah merasa tak ada jalan lain, mereka tiba di sebuah gua di tengah hutan. Gua itu terkenal sebagai tempat keramat yang diakini penduduk kampung sebagai tempat tinggal roh-roh penjaga hutan. Dengan sisa-sisa keberanian, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam gua itu, berharap roh penjaga hutan bisa melindungi mereka dari kejaran Maksuri dan makhluk gaib. Di dalam gua,
Mereka bersembunyi di balik batu besar, berusaha menahan napas agar tidak terdengar oleh makhluk yang mengejar mereka. Ratih terus memeluk bayinya, merasakan detak jantung kecil yang lemah namun masih hidup. Saat malam terus berlanjut, suara tawa Maksuri semakin menjauh, dan makhluk gaib itu tampaknya kehilangan jejak mereka. Gua itu memang dikenal sebagai tempat yang tidak bisa disentuh oleh kekuatan jahat. Tapi meskipun selamat dari Maksuri malam itu, mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Perjanjian Maksuri dengan makhluk gaib itu belum sepenuhnya dipatahkan, dan bahaya masih mengintai di setiap kelahiran berikutnya di kampung Sukamandi. Maksuri sendiri lenyap malam itu. Rumahnya ditemukan terbakar habis keesokan harinya, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Penduduk kampung hanya bisa berspekulasi, namun mereka tahu bahwa kengerian yang dia bawa masih membayangi kampung mereka. Bayangan akan sosok hitam besar dan tawa dingin Maksuri tetap menghantui setiap mimpi buruk yang mereka alami. Tahun-tahun berlalu, namun kampung Sukamandi tidak pernah sepenuhnya lepas dari bayangan kelam Maksuri. Meskipun dia telah lenyap, setiap kali ada bayi yang lahir di kampung itu, ada ketakutan bahwa makhluk gaib yang dulu terikat perjanjian dengan Maksuri masih menunggu tumbal. Orang-orang mulai mencari dukun beranak dari kampung lain, meskipun tak seorang pun yang tahu apakah mereka benar-benar aman. Arman dan Ratih pindah ke kampung lain bersama anak mereka, berharap bisa melupakan kejadian mengerikan itu. Namun, setiap malam bulan purnama, mereka masih mendengar suara tawa dingin yang datang dari kejauhan, seakan menandakan bahwa perjanjian Maksuri dengan dunia gaib belum sepenuhnya berakhir. 10 tahun berlalu sejak malam kelam ketika Arman dan Ratih melarikan diri dari Sukamandi. Kehidupan mereka tampak normal di kampung baru, namun bayang-bayang masa lalu selalu membuntuti mereka, terutama ketika anak mereka, Bayu, tumbuh semakin besar. Bayu adalah anak yang cerdas dan penuh semangat, tetapi sejak usia 7 tahun, ia mulai mengalami mimpi buruk. Setiap kali bulan purnama, ia sering terbangun sambil menangis, menyebut-nyebut nama yang tidak dimengerti oleh orang tuanya. Maksuri datang lagi, Bu, bisiknya suatu malam, suaranya gemetar. Ratih yang mendengar ini merasakan detak jantungnya berhenti sejenak. Bayangan wanita tua dengan senyum menyeramkan itu masih menghantui pikirannya. Arman, yang mendengar cerita Bayu, hanya bisa terdiam, tak ingin menunjukkan ketakutannya di depan anaknya. Apa yang dia katakan, Bayu? Tanya Arman dengan suara pelan, meski di hatinya dia sudah tahu bahwa mimpi-mimpi ini bukanlah kebetulan. Dia bilang dia akan mengambilku. Dia bilang waktunya sudah dekat, jawab Bayu dengan mata terbelalak. Ratih dan Arman bertukar pandang, tak tahu harus berkata apa. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, mereka tahu bahwa kutukan Maksuri belum berakhir. Makhluk gaib yang dahulu bersekutu dengan Maksuri mungkin masih menginginkan Bayu, bayi yang berhasil lolos dari cengkeraman mereka. Arman, yang selama ini berusaha mengesampingkan rasa takutnya, tahu bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi. Jika mimpi-mimpi Bayu adalah peringatan, maka mereka harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Dia pun memutuskan untuk kembali ke Sukamandi dan mencari jawaban. Meski sudah lama meninggalkan kampung itu, Arman masih ingat jalan-jalan setapak yang dulu sering dia lewati. Bersama Ratih, mereka kembali ke Sukamandi dengan membawa Bayu, meski hati mereka penuh kekhawatiran. Mereka berharap bisa menemukan petunjuk di sana, mungkin dari para tetua kampung yang tahu lebih banyak tentang Maksuri dan perjanjian kelamnya. Saat mereka tiba di Sukamandi, suasana kampung tidak banyak berubah. Hutan lebat masih melingkupi kampung, dan rumah-rumah kayu tampak sunyi seperti dulu. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara. Sebuah perasaan berat,
seolah-olah kampung itu masih dihantui oleh roh-roh yang tak tenang. Penduduk kampung menyambut mereka dengan tatapan aneh, terutama ketika mereka melihat Bayu. Beberapa orang tampak berbisik-bisik, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah derit angin yang meniup pepohonan. Arman menemui Pak Wirya, kepala kampung yang sudah tua namun masih berpengaruh. "Kenapa kalian kembali?" tanya Pak Wirya dengan suara berat. "Bukankah kalian sudah selamat? Apa kalian belum cukup jauh dari bayangan Maksuri?" Arman menghela napas dalam-dalam. "Kami tidak bisa lari lagi, Pak. Bayu terus dihantui mimpi buruk, dan kami merasa kutukan itu masih mengejar kami. Kami butuh jawaban. Apa ada cara untuk memutuskan perjanjian itu?" Pak Wirya terdiam sejenak, menatap Bayu dengan tatapan prihatin. "Kutukan Maksuri tidak mudah dipatahkan," katanya pelan. "Selama roh-roh gaib itu masih menuntut tumbal, mereka akan terus mengejar darah yang dulu selamat. Bayu adalah bagian dari perjanjian itu." Ratih menutupi mulutnya, terisak. Arman menggenggam tangan Bayu lebih erat, seolah-olah itu bisa melindungi anaknya dari apapun yang akan datang. "Ada satu cara," dilanjut Pak Wirya setelah hening beberapa saat. "Kalian harus menemui roh penjaga hutan di Gua Keramat. Mereka adalah satu-satunya kekuatan yang bisa menandingi roh jahat yang bersekutu dengan Maksuri. Tapi ini bukan jalan yang mudah. Banyak yang telah mencoba mencari pertolongan mereka, namun tidak semuanya kembali." Malam berikutnya, di bawah sinar bulan purnama yang temaram, Arman, Ratih, dan Bayu memulai perjalanan mereka ke Gua Keramat yang dulu menyelamatkan mereka dari Maksuri. Gua itu berada jauh di dalam hutan, lebih dalam dari yang pernah mereka jelajahi sebelumnya. Angin malam berhembus kencang, membawa bau tanah basah dan daun-daun kering. Ratih merasakan ketakutan yang sama seperti malam ketika mereka pertama kali melarikan diri dari rumah. Namun, kali ini mereka tidak melarikan diri. Mereka menghadapi kutukan itu secara langsung, meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka akan selamat. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti serangan pada rasa takut yang telah lama mengakar di dalam diri mereka. Bayu berjalan di tengah, diapit oleh orang tuanya, matanya penuh ketakutan namun juga rasa ingin tahu. Setelah berjalan beberapa jam melewati jalan setapak yang gelap, mereka tiba di mulut gua. Gua itu tampak lebih menyeramkan dari yang mereka ingat. Batu-batu besar menjulang tinggi di sekelilingnya, dan ada aroma aneh yang keluar dari dalam gua, seolah-olah tempat itu tidak pernah disentuh oleh sinar matahari. "Ini dia," kata Arman dengan suara bergetar. "Kita harus masuk." Di dalam gua, udara semakin dingin dan lembab. Suara air menetes dari stalaktit dan gema langkah kaki mereka terdengar bergema di seluruh dinding gua. Cahaya bulan samar-samar menembus dari celah-celah kecil di atas, memberikan penerangan yang cukup untuk mereka bergerak. Mereka terus berjalan sampai tiba di sebuah ruangan besar di tengah gua. Di sana, terdapat sebuah altar batu kuno yang penuh dengan lumut, seakan-akan tidak pernah disentuh selama ratusan tahun. Di atas altar itu, terdapat patung-patung kecil yang menyerupai makhluk-makhluk gaib yang dipercaya sebagai perwujudan roh-roh penjaga hutan. Ratih, dengan suara gemetar, mulai berbicara dalam doa yang dia pelajari dari orang tuanya, sebuah doa kuno yang konon bisa memanggil roh-roh penjaga. Arman dan Bayu ikut berdoa, meskipun hati mereka penuh ketakutan dan ketidakpastian. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Angin dingin menyapu ruangan, dan lilin-lilin kecil yang mereka bawa mulai berkedip. Dari sudut gua, muncul sosok-sosok gaib, tinggi dan anggun, dengan tubuh yang tampak bercahaya samar. Mata mereka bersinar seperti bintang,
namun ada aura kekuatan yang tak terbantahkan dari mereka. "Siapa yang memanggil kami?" Salah satu sosok itu berbicara. Suaranya bergema di seluruh gua, seolah-olah datang dari seluruh penjuru. "Kami memohon bantuanmu," kata Arman dengan suara bergetar. "Anak kami, dia terancam oleh kutukan dari perjanjian yang dibuat oleh Maksuri. Kami ingin memutuskan perjanjian itu." Roh penjaga itu menatap mereka dengan tatapan dalam, seolah-olah menimbang jiwa mereka. "Perjanjian dengan dunia gaib tidak mudah dipatahkan," katanya akhirnya. "Setiap perjanjian memiliki harga. Jika kalian ingin anak kalian selamat, seseorang harus menebusnya." Ratih menatap Arman dengan penuh kecemasan, memahami makna di balik kata-kata roh itu. "Apa maksudmu?" tanya Ratih, suaranya hampir putus asa. Roh itu melanjutkan, untuk memutuskan perjanjian, nyawa yang terikat harus dibayar dengan nyawa lain. Salah satu dari kalian harus menjadi pengganti jabang bayi yang dulu selamat." Ratih dan Arman terdiam, menyadari bahwa untuk menyelamatkan Bayu, salah satu dari mereka harus mengorbankan dirinya. Hening menyelimuti gua itu, hanya suara air yang menetes terdengar di kejauhan. Waktu terasa berjalan lambat. Arman memandang Ratih dan kemudian Bayu, yang berdiri ketakutan di antara mereka. Dia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Kutukan ini telah membayangi mereka selama bertahun-tahun, dan jika mereka tidak memutusnya sekarang, Bayu akan hidup dalam ketakutan selamanya, atau lebih buruk lagi, nyawanya akan diambil oleh makhluk gaib itu. "Aku akan melakukannya," kata Arman tiba-tiba, memecah keheningan. "Aku akan menjadi penggantinya." Ratih terkejut. "Tidak, Arman. Kita bisa mencari cara lain." Arman menggeleng, air mata menggenang di matanya. "Ini satu-satunya cara, Ratih. Aku harus melindungi Bayu. Dia harus hidup bebas dari kutukan ini." Sebelum Ratih bisa berkata lebih banyak, roh penjaga itu berbicara lagi. "Jika kau benar-benar ingin menebus perjanjian ini, datanglah ke altar. Pengorbananmu akan diterima." Dengan langkah pasti namun berat, Arman berjalan ke altar. Ratih menangis terseduh-seduh, memeluk Bayu yang masih belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia ingin menghentikan Arman, tapi dia tahu suaminya telah membuat keputusan yang tak bisa diubah. Ketika Arman berdiri di depan altar, roh-roh penjaga mulai berputar mengelilinginya, menciptakan angin kencang yang menggema di seluruh gua. Cahaya mereka semakin terang, menyilaukan, hingga tiba-tiba semuanya berhenti. Arman jatuh pingsan di lantai, tapi wajahnya tampak damai. Roh-roh penjaga menghilang, meninggalkan keheningan yang sunyi di dalam gua. Kutukan Maksuri telah dipatahkan, namun dengan harga yang mahal. Ratih dan Bayu meninggalkan gua dengan hati yang hancur, namun mereka tahu bahwa Arman telah menyelamatkan mereka dari takdir kelam yang selama ini membayangi hidup mereka. Makhluk gaib yang dulu terikat perjanjian dengan Maksuri tak lagi mengejar Bayu, dan mimpi buruk yang selama ini menghantuinya berakhir. Meski kehilangan Arman, Ratih tahu bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Bayu tumbuh menjadi pria dewasa yang kuat, bebas dari kutukan yang hampir menghancurkan hidupnya. Dan di suatu malam bulan purnama, ketika Bayu memandang bulan yang bersinar terang di langit, dia tahu bahwa ayahnya telah memberikan kebebasan itu untuknya. Namun, jauh di dalam hutan, gua keramat itu masih berdiri, menunggu jiwa-jiwa yang datang mencari jawaban, atau mungkin pengorbanan lain.